Ya guys, kembali lagi bareng kita. Kembali, ini video pertama woy. Oh ini udah pertama ya? Saya Heso. Saya Ayu. Hey You. Hey you. Hai guys, jadi ini video pertama kita. Kita di sini akan membuat konten berupa informasi-informasi yang menarik tentang pariwisata. Jadi pariwisata itu sangat luas sekali, luas sangat. Pariwisata itu sangat menarik kalau misalnya kita gali-gali lagi, banyak tentang cerita sejarah, cerita mitos, cerita legenda, lalu cerita horor, ya kan? Ya benar kan? Benar. Ya bisa berupa budaya, bahasa, ataupun sesuatu yang menarik tentang suatu destinasi tersebut. Jadi orang-orang itu datang ke suatu destinasi tersebut, para wisatawan datang karena tertarik dengan cerita yang ada. Di sini kita akan mengambil destinasi wisata dari negara Korea dan Amerika. Kenapa? Karena teman saya yang sebelah ini dia lebih suka dan tertarik untuk menggali sebuah pariwisata yang ada di negara gingseng, yaitu Korea Selatan. Begitupun saya lebih tertarik untuk mengulas pariwisata yang ada di Amerika. Traveling akan menjadi lebih menarik jika kita menggali tentang cerita dari masyarakat setempat atau legenda yang diceritakan turun-temurun di masyarakat, mau itu fakta maupun mitos. Jadi wisata itu tidak hanya melulu bersenang-senang ke tempat wisata yang indah, tapi ada juga wisata yang menantang untuk uji nyali, yaitu wisata yang sangat horor atau angker atau mengerikan. Apakah ada yang berani? Apa aja sih destinasi wisata yang wajib kalian kunjungi dan untuk menguji adrenalin kalian? Yang pertama ada Yongma Land. Yongma Land merupakan taman bermain anak-anak yang dibangun pada tahun 1980-an yang terletak di Mangbon, Jungnam, Seoul, Korea Selatan. Dulunya, tempat ini memiliki berbagai wahana bermain seperti biang lala, bom kar. Layaknya taman bermain, ini begitu populer di kalangan masyarakat sekitar Korea. Yang namun seiring berjalannya waktu dan banyaknya pesaing taman bermain yang lebih mewah dan megah seperti Lotte World menawarkan permainan yang lebih beragam, Yongma Land kehilangan penggemarnya dan resmi ditutup pada tahun 2011 dan Yongma Land itu sendiri menjadi terbengkalai. Konon katanya di malam hari terdengar suara anak kecil dan juga suara telapak kaki. Walaupun saat ini sudah terbengkalai, Yongma Land ini sangat populer di kalangan wisatawan yang berkunjung, yang datang bukan hanya untuk bermain wahana karena sekarang sudah terbengkalai. Kebanyakan dari wisatawan itu sendiri datang untuk berfoto-foto, syuting music video, dan merasakan suasana mengerikan di Yongma Land ini. Saat ini Yongma Land membuka tempatnya dan menjual tiket sekitar 10.000 won atau setara dengan 120.000 rupiah. Kalian sudah bisa berkunjung ke Yongma Land ini. Untuk menuju ke tempat ini gampang banget nih, kalian bisa naik subway. Nah, nanti dari subway kalian turun di Manggu Station. Dari Manggu Station tidak jauh dari situ, jalan sekitar 10-15 menit. Yang kedua ada Nilpom Garden Restaurant yang terletak di Gyeongsanri, Hamyangeup, Hamyangkun, Sangmongsangnam-kun. Adalah sebuah restoran tua yang menyimpan kisah sangat horor bagi warga Korea Selatan, yang dimana restoran tua ini yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Dan yang paling mencekam adalah terletak
Di daerah perbukitan sejatinya restoran ini menjadi salah satu restoran yang punya daya tarik bagi kalangan wisatawan. Bahkan boleh dikata jika restoran ini juga memiliki kisah sejarah yang besar bagi warga Korea Selatan. Pasalnya, terletak di bukit yang punya pemandangan langsung dengan lautan luas, restoran ini menjadi tempat wisata favorit banyak kalangan. Namun, kisah tersebut hanya terjadi di masa lalu, karena kini restoran ini memiliki struktur bangunan yang cukup mewah dan juga menyimpan kisah mistis mencekam. Kisah horor restoran ini berawal setelah pemilik restoran membantai seluruh keluarganya sebelum akhirnya ia gantung diri. Kabarnya, pembunuhan tersebut karena ia dan istrinya frustasi karena dengan kondisi satu-satunya putri cantik mereka yang mengalami cacat mental dan fisik karena insiden kecelakaan. Sebenarnya, 20 tahun yang lalu, restoran ini sudah dibuka. Tetapi, karena banyak kejadian di restoran ini sendiri, seperti di dapurnya, dengan piring yang bergerak sendiri, lalu banyak suara-suara yang keluar dari dapur itu sendiri. Makanya, restoran ini ditutup lagi. Yang selanjutnya ada Goncheon Psychiatric Hospital. Di balik indahnya Korea, mereka juga memiliki tempat yang menyeramkan. Goncheon Psychiatric Hospital ini berlokasi di Bukit Kota Gwangju, Provinsi Gyeonggi-do. Rumah sakit jiwa Goncheon atau disebut juga Goncheon Psychiatric Hospital dikenal mempunyai reputasi baik pada masanya. Tak heran, rumah sakit yang telah berdiri sejak 1950-an ini bukan hanya diisi pasien gangguan jiwa biasa, tapi tentara yang mengalami depresi berat. Apalagi karena dulunya rumah sakit ini dikelilingi daerah pemukiman penduduk sehingga memudahkan pengunjung untuk mengakses tempat ini. Sayangnya, kini rumah sakit Goncheon sudah tak beroperasi lagi. Bangunan rumah sakit ini rusak, tak terawat, serta dipenuhi rimbunan tanaman membuat kesan angker dan dari tempat ini semakin terasa. Menurut isu yang beredar, pasien dan perawat di Goncheon Psychiatric Hospital meninggal secara misterius, seperti meninggal di ruangan masing-masing dan di depan meja dalam kantor mereka. Tidak ada keluarga pasien yang buka suara, membuat kejanggalan ini menjadi rumor horor di Korea Selatan. Alasan kematiannya pun beragam, mulai dari pengelolaan limbah yang tidak terurus, kemerosotan ekonomi yang membuat pihak rumah sakit tidak mampu untuk mengurus pasien, hingga eksperimen dokter gila yang berkembang seiring menyebarnya rumor horor tersebut. Goncheon Psychiatric Hospital ini juga merupakan rumah sakit yang terangker se-Asia. Banyak sekali wisatawan yang berkunjung karena mereka ingin menguji adrenalin mereka. Lalu juga Goncheon Psychiatric Hospital ini sudah dibuatkan filmnya. Jika kalian kepo sama hantu apa aja gitu kan, gambarannya yang ada di rumah sakit ini, kalian bisa tonton aja, yaitu Goncheon Psychiatric Hospital film. Gimana, kalian tertarik untuk berkunjung? Langsung ATW. Nah, ada Yongdok di Bokwon-ro, Seoul. Jadi menurut kisahnya, rumah ini adalah tempat bersemayam para arwah hantu penasaran. Mengapa? Jadi ada kisah seorang gadis yang konon katanya tewas bunuh diri dalam rumah ini. Arwah tersebutlah yang dipercaya sering muncul di rumah Yongdok House ini. Jadi rumah tersebut juga selain hantu arwah penasaran perempuan yang bunuh diri tersebut, juga dahulunya adalah sebuah lahan pemakaman para tentara-tentara pelajar yang dibunuh oleh pasukan sekutu. Jadi kala perang Korea Selatan melawan Korea Utara, perang saudara tersebut meledak pada tahun 1950-an. Setelah itu, saat ini Yongdok House ini dikenal sangat angker. Mengapa? Karena kisahnya itu ada seorang wanita yang bunuh diri, lalu tempatnya makam para tentara pelajar
yang dibangun rumah di atasnya. Selain itu, kisah mistis rumah hantu Yongdok di Korea Selatan ini sudah begitu dikenal oleh para masyarakat Korea Selatan. Bahkan tak hanya Asia, dunia internasional pun sudah pada tahu Yongdok House ini. Dunia internasional pun sudah mengakui keangkeran tempat tersebut dan memasuknya sebagai salah satu tempat paling angker yang ada di Asia. Bagaimana, tertarik untuk mengikuti? Yo guys, jadi selanjutnya ada Desa Yongin atau nama populernya Korean Folk Village di Gyeonggi. Jadi desa yang sangat terkenal di kalangan anak-anak muda ini yang ingin mencoba-coba pengalaman menegangkan bersama hantu. Kenapa? Karena di sini dikenal sebagai desa tempat berkumpulnya arwah-arwah para hantu perawan yang semasa hidupnya itu belum pernah bersentuhan dengan laki-laki. Banyak orang yang datang ke sini dan mendengar jeritan serta tangisan kesedihan dari hantu-hantu ini. Para arwah perempuan yang kesepian yang ada di sini mencari kepuasan dalam kehidupan setelah kematian. Jadi desa ini ada desa tradisional yang ada di Korea Selatan, guys. Kenapa ada banyak hantu perawan? Karena semasa kerajaan itu nggak semua ya dilihat dari kasta, guys. Kasta itu sangat penting. Mungkin ada beberapa wanita, para wanita yang di kalangan kasta rendah itu belum menemukan jodohnya atau belum pernah bersentuhan sama sekali dengan laki-laki, ataupun ada aturan-aturan tertentu. Jadi nggak mau Ayu jahat, guys. Nggak mau. Ini lihat gak? Nih. Kalau kalian mau tahu lebih jelasnya bagaimana hantu di Desa Yongin ini, hantu perawan ini yang jelas menggunakan hanbok dengan wajah pucat dengan penutup kepalanya, guys, seperti ini. Ya, menggunakan dari pakaian hanbok ini sendiri gitu. Ada gitu kepala. Ya guys, ini adalah wisata yang terakhir dan yang paling populer di Korea Selatan dan wajib dikunjungi kalau orang-orang Indonesia. Kalau turis mau datang ke Korea Selatan wajib ke Pulau Jeju di kota Jeju, Provinsi Jeolla Selatan. Jadi Pulau Jeju ini memiliki landscape yang sangat indah banget, guys. Pandang ulang. Ya, jadi Pulau Jeju ini memiliki landscape yang sangat indah, guys. Ada padang rumput dan gunung berapi serta lautan yang luasnya yang sangat indah. Lalu tempat ini juga sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Tetapi siapa sangka pulau ini, guys, memiliki kisah misteri. Merinding, guys. Misteri apa itu? Kalian mau tahu? Jadi misteri bermula dari seorang wisatawan lokal yang berkunjung ke Pulau Jeju ini dan mengambil foto dengan latar belakang padang rumput di Pulau Jeju. Jadi pria tersebut mengambil foto di ujung tebing di Pulau Jeju tersebut. Lalu ada kisah atau fakta, tapi ini memang sangat jelas ada buktinya, guys. Jadi ada foto mengerikan yang viral dan menjadi bahan perbincangan warga-warga Korea Selatan. Bahkan stasiun televisi sempat sampai mewawancarai penduduk Pulau Jeju yang berfoto tersebut untuk mengetahui kisah di balik foto tersebut. Jadi, keterangan warga setempat diketahui 20 tahun yang lalu ada seorang yang jatuh dari tebing tersebut. Peristiwa naas tersebut sempat heboh dan dimuat beberapa koran. Diselidiki foto pria yang terjatuh 20 tahun lalu itu ternyata, guys, fotonya mirip banget dengan wajah yang mengintip dari balik tebing ini, guys. Kalau dari jauh itu gak kelihatan sama pohon-pohon, tapi itu kalau misalnya di zoom sangat jelas sekali itu wajah pria, guys. Serem banget, guys. Kalau kalian mau lihat, ini nggak ada apa-apanya, guys, kosong. Tapi kalau di zoom sangat jelas wajah pria ini. Lalu tidak percaya, namun
Ahli fotografi yang telah meneliti foto tersebut meyakini tidak ada rekayasa dalam foto misterius tersebut. Dari cerita masyarakat setempat juga, kisah pria yang jatuh dari tebing 20 tahun lalu itu sangat mirip fotonya dengan orang yang jatuh dengan foto misterius ini. Serem gak sih guys? Walaupun Pulau Jeju itu sangat indah, tapi ada cerita kelam di baliknya. Bahkan ada bukti dari foto dari salah satu wisatawan yang datang. Yo, jadi guys, semua destinasi wisata yang indah, yang bagus, yang terbengkalai, itu semua pasti ada cerita yang mistis atau cerita kelam di masa lalunya. Jadi nggak semua tempat wisata itu bagus dan memiliki cerita yang baik, tetapi ada juga memiliki cerita kelam. Yo guys, sekian wisata mengerikan, horor dan mistis yang ada di Korea Selatan ini. Guys, yang coba berani untuk uji nyali datang ke tempat wisata yang ada di Korea Selatan yang punya cerita kelam, mistis, horor. Tadi saya dan teman saya sudah disebutkan ada 6 destinasi wisata. Ya, sekian dari kita guys. Bye bye.